عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Bab tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah atau berinfaklah dengan yang baik dari hasil pencaharian kalian. Nah, diriwayatkan dari Mujahid bahwa makna ayat ini annal murada biha tijarah, bahwa yang dimaksud adalah perdagangan. Qala, dan makna ayatnya adalah perintah untuk bersedekah dengan yang baik, kalaupun bukan yang terbaik, minimal yang baik. Qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin, jika seorang wanita berinfak dengan apa yang ada di rumah tanpa merusak, tanpa berbuat zalim, kana laha ajruha bima anfaqat, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan. Wali zawjiha bima kasab, dan suaminya juga akan mendapatkan pahala dari hasil pencahariannya. Walil khazini mithla dzalik atau mithlu dzalik, dan yang memegang pun atau yang diberi amanah pun juga akan mendapatkan pahala. La yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'a, dan tidak mengurangi pahala mereka satu dengan yang lainnya. Qala haddatsani Yahya ibn Ja'far qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisfu ajrih, jika seorang wanita berinfak dari hasil pencaharian suaminya tanpa mengurangi, maka dia akan mendapatkan separuh dari pahala suaminya. Naam, fahuwa mahmulun, kata Imam Al-Hafidh, separuh pahala, yakni ala ma idza lam yakun hunaka man yu'inuha ala tanfid as-sadaqah bikhilaf hadis Aisyah. Tayyib, alhasil dalam hadis ini anna al-ma'na bin nisf fi hadis Abi Hurairah anna ajrahu wa ajraha idza jumi'a kana laha nisf min dhalik falikullin minhuma ajrun kamil. Mana hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan? Perhatikan yang pertama, perangi jiwa, anjuran untuk melawan dan memerangi jiwa bakhil, jiwa pelit. Karena terkadang barakallahu fikum manusia bukan pelit harta, dia punya harta sebenarnya, cuman
Dia tidak miskin harta tapi miskin jiwa. Miskin jiwa itu diangkat susah. Diangkat susah. Selalu dihantui dengan rasa kekurangan, rasa ketidakcukupan. Selalu memang jiwanya jiwa hidup susah. Jiwa hidup susah. Dan yang seperti ini biasanya bakhil kelas kakap. Laki-laki kalau udah punya pasangan hidup seperti ini biasanya terangkat pun susah. Untuk naik derajat pun susah. Suaminya berkarir apa semua tetap aja akan ketarik oleh pasangan hidupnya. Susah diangkat. Ada orang yang memang entah itu laki-laki ataupun perempuan susah untuk diangkat karena memang dasarnya jiwa-jiwa miskin. Selalu untuk maju itu susah. Yang kedua dalam hadis ini perhatikan, yang bekerja suaminya. Istri di dalam rumah mendapatkan nafkah. Pembantu di dalam rumah digaji oleh majikan. Tapi ketika barakallahu fikum istrinya berinfak dari bagian dia nafkah yang diberikan oleh suaminya, demikian pula pembantu. Pembantu juga dia kadang berinfak dengan apa yang ada di dalam rumah majikan dengan syarat ghairu mufsidatin, tanpa merugikan, tanpa mengurangi kebutuhan yang ada di dalam rumah. Naam. Ada orang miskin butuh makan dikasih tanpa mengurangi jatah suaminya. Ada orang kelihatan butuh, dia bersedekah tanpa kemudian memaksa mendesak suaminya untuk ngasih lagi karena dia suruh ganti rugi suaminya. Ghairu mufsidah. Intinya dia bisa mengatur keuangan. Si wanita ini bisa mengatur keuangan. Nah, maka entah itu istrinya, pembantunya, suaminya, semuanya mendapatkan pahala tanpa pahala yang sempurna, tanpa mengurangi pahala satu dengan yang lainnya. Tanpa mengurangi pahala satu dengan yang lain. Nah, makanya kalau ada anak-anak kita, barakallahu fikum, anak kita di sekolah, kamu beri jajan, tahu-tahu habis. Kenapa habis jajan? Kenapa kamu kalau bawa jajan seringnya bilangnya kurang? Di sekolah seringnya saya bagi-bagi. Bagus. Jangan pernah mengajari anakmu berjiwa pelit. Dari kecil anaknya dididik untuk pelit. Kalau mau makan jangan bagi-bagi. Biarkan orang punya jajan sendiri-sendiri. Artinya ini orang tua mendidik anaknya dari kecil untuk bakhil dan untuk perhitungan. Dan Allah Azza wa Jalla tergantung kita. Tergantung kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Asma. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anfiki wanfakhi wa la tulki fayukillahu alaik." Anfiqi wanfakhi wa la tulki fayukillahu alaik. Berinfaklah engkau dan keluarkanlah dari sebagian apa yang kau miliki, dan jangan pernah bakhil, karena kalau kamu bakhil Allah pun juga akan perhitungan untuk memberikan kepada kamu. Anfiqi wanfakhi. Jadi bersedekah itu tidak mesti nunggu kaya. Berbuat baik itu tidak mesti nunggu kaya. Berbagi tidak mesti nunggu kaya. Berbagi untuk orang tua, berbagi untuk keluarga, gak mesti nunggu kaya. Perhatikan hadis ini barakallahu fikum. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha. Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang wanita dengan dua orang anaknya. Ya, pengemis zaman dahulu bukan modus seperti zaman sekarang. Benar-benar kalau mengemis karena butuh. Datang dengan dua orang bayi perempuannya, anak kecil perempuan, meminta di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam rumah saat itu tidak ada kecuali 3 biji kurma, masya Allah. Kecuali 3 biji kurma.
Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengambil 3 biji kurma ini dan diberikan kepada wanita ini. 3 biji, tinggal 3 bijinya konsumsi dalam rumah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya berbagi itu bukan masalah ada atau tidak adanya duit, masalahnya jiwa. Masalahnya adalah jiwa. Nah, kalau jiwa memang orang jiwanya baik, jiwa sosialnya tinggi, jiwa dermawannya tinggi, dia tidak ada pun dia akan berusaha. Aisyah radhiyallahu anha bagi, kasih 3 biji kurma. Saya nggak punya kecuali ini. Si wanita ini kemudian membagikan 2 biji kurma di antara kedua putrinya. Kemudian yang satunya untuk dia. Ketika hendak dimakan, mau diangkat ke mulutnya dimakan, kedua anaknya pun melihat ibunya mau makan kurma yang satu ini. Si ibunya pun faham bahwa kedua putrinya masih membutuhkan kurma ini, maka oleh ibunya dibelah itu 1 biji kurma dibelah 2 dan diberikan kepada kedua putrinya. Dia pun rela menahan lapar demi untuk kedua putrinya. Setelah Rasulullah SAW datang, Aisyah pun menceritakan bagaimana perbuatan seorang wanita ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang wanita yang diuji oleh Allah dengan 2 orang anak perempuan lalu dia membesarkannya, mendidiknya dengan baik, kecuali akan menjadi hijab dari api neraka Jahannam. Rasul SAW seperti diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagian Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih sampai habis. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan adkhirahu ankum. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa man yasta'fif 'ifuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan awsa'a min as-sabr." Riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang saya miliki, harta apapun yang saya miliki, kalau kalian minta tidak akan pernah saya tahan. Minta saya kasih. Toh itu bukan milik saya. Namun kalian harus ingat, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kalau kalian berusaha untuk sabar, selalu sabar dengan apa yang kalian miliki, sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jangan selalu melirik dunia orang lain, jangan selalu iri pada dunia orang lain. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kalau kamu sabar, Allah akan memberikan kesabaran. Wa man yasta'fif 'ifuhu Allah. Dan barang siapa yang merasa iffah, tidak meminta, tidak mengemis pada orang lain, maka Allah akan menjadikan dia orang yang selalu menjaga diri, terjaga harga dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang memiliki jiwa cukup, memiliki jiwa kaya, ya, dia sebenarnya ekonomi kurang atau mungkin pas-pasan lah, tapi karena jiwanya yang kaya, jiwanya yang tidak mau berjiwa miskin, sehingga orang pun melihat dia cukup kaya, berada sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya saburul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Orang lain mengira dia kaya, dia banyak duitnya, padahal sebenarnya enggak. Cuman karena dia iffah, dia selalu menjaga diri, menjaga rahasia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang memiliki jiwa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan beri kecukupan. Dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang pemberian yang lebih luas, yang lebih mulia selain sabar. Pemberian Allah yang paling mulia, yang paling luas, yang paling indah adalah sabar. Naam, itu hadis yang kita baca. Barakallahu fikum ya ikhwan. Keutamaan bersedekah, keutamaan berbuat baik pada orang lain. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu bi'afin illa izza, wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidak akan pernah sedekah mengurangi harta, dan tidaklah seorang selalu memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambah mulia hidup dia, dan tidaklah seorang selalu merendah diri
di hadapan Allah, merendah diri di hadapan hamba Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nas'alullah azza wa jalla an yu'izzana bil Islam wal iman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.